Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Suwasono, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dari SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya dari SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah. Beliau adalah Ibu Sri Kustiani. Kita akan berdiskusi terkait kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi. Jadi begini ya Bu, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, adapun kegiatan ini sudah kita sepakati sebelumnya bahwasanya nanti Bu, saya akan masuk ke kelasnya Ibu. Nah, adapun tujuan dari kegiatan nanti adalah saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian juga akan mencatat hal-hal penting yang tentu akan kita diskusikan bersama. Saya harap dengan adanya kegiatan praobservasi ini, nanti Ibu di kelas akan lebih percaya diri dan tentu akan melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang akan Ibu rencanakan. Iya, Pak. Nah, sebelum akan ada kegiatan nanti Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Iya, boleh. Boleh Bu? Boleh, silakan. Oke. Baik, yang pertama Ibu, tujuan pembelajaran Ibu apa ya Bu? Oh iya, Pak. Di sini tujuan pembelajaran saya yang akan saya ajarkan di kelas nanti ada 4. Yang pertama yaitu tentang menjelaskan pengertian interaksi sosial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Insya Allah itu nanti tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya kedua, Ibu, pada area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Oke, kalau untuk rencananya pengembangan yang akan saya lakukan yaitu pengembangan pengetahuan. Ini akan saya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Itu rencana yang akan saya kembangkan di pengetahuan. Itu Pak, seperti itu. Pada aspek keterampilan nanti saya akan mengembangkan tentang diskusi tentang materi yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu nanti akan dilaksanakan presentasi bersama kelompok dengan yang lain. Dan diharapkan dalam aspek keterampilan ini nanti anak-anak bisa memahami tentang materi yang diajarkan dalam keterampilan tersebut. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Ya, rencananya dalam strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang pertama saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua saya akan menggunakan media pembelajaran seperti materi untuk pembelajaran hari ini, kemudian PPT ya atau PowerPoint, kemudian LKPD, kemudian yang terakhir pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Itu Pak. Kapan rencana proses pembelajaran ini akan dilaksanakan Bu? Akan saya lakukan hari ini Pak, nanti jam 10. Oke. Baik Bu, terima kasih. Nanti setelah istirahat, saya akan masuk ke kelas Ibu. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, kita tetap akan melakukan kegiatan diskusi Bu, kegiatan pasca observasi. Ya, tetap semangat hari ini Bu. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu rencanakan di kelas dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Oke Pak, amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kalian sehat semua, kalian semangat. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lancar. Oke. Kemudian sebelum kalian mulai belajar, silakan dipimpin dulu dalam kelasnya, kan? Oke. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah.
berpakaian rapi, baju rapi, kemudian bangku rapi, berarti kita siap untuk memulai pelajaran. Kemudian untuk kehadiran hari ini ada yang masuk kan? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kalian semangat untuk belajar, ya? Karena hari ini kalian sudah hadir semua. Kemudian sebelum kita lanjutkan, ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini kita lancar. Nah, untuk memulai pelajaran kita melakukan tes reading dulu yuk, biar semangat. Tepuk mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, semangat anak-anak. Tepuk tangan. Hari ini sangat semangat kalian ya, dari. Nah, coba kalian perhatikan. Hari ini kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan baik. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat. Yang keempat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat secara teliti. Kemudian yang kelima, menyaksikan diskusi terkait interaksi sosial. Ya, jadi ini materi yang akan kita sampaikan hari ini. Ya. Kita mulai masuk kegiatan itu ya. Coba silakan, nanti ibu akan menayangkan video. Ya, video tentang contoh-contoh interaksi sosial. Ya. Video tentang contoh interaksi sosial yang kalian perhatikan, kalian cermati apa isi video tersebut. Silakan. Ini siapa? Jelaskan isi video tersebut. Coba diurutkan. Kamu lihat di monitor yang ada di depan. Apa yang pertama tadi? Oke, silakan. Gambar yang pertama, yang pertama tadi. Ya. Oke, silakan. Gambar jenis interaksi sosial. Gambar yang pertama, gambar seseorang yang berjabatan, yaitu contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Oke. Sosial. Sampai di sini paham? Paham. Jelas perbedaannya? Sudah jelas. Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu akan memberikan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Materi hari ini tentang interaksi sosial. Nah, silakan kalian lihat video PPT yang ibu tayangkan di monitor. Kalian lihat. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga
semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang Coba kalian sudah melihat, ya, sudah melihat, membaca, bahkan mendengar penjelasan dari materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Coba kalian jelaskan apa itu tadi pengertian interaksi sosial? Saya Bu. Oke, silakan. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, benar sekali ya. Jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik. Sudah ada jelas, kalian buka paket kalian. Di situ semua ada materinya. Sudah lengkap semua materi yang ada di buku Pak? Oke, kalau materi sudah cukup jelas, nah kita masuk ke materi kita berikutnya, yaitu kita akan melaksanakan kerja kelompok diskusi. Ya, Ibu akan membagikan LKPD sama kalian. Ya, Ibu akan bagikan. Silakan. Silakan, bagikan LKPD ya. Nah, kamu lihat di petunjuk LKPD-nya juga. Oke, petunjuknya dilihat. Itu kan kerja kelompok ya, diskusi ya. Ya Bu. Oke, kalian tahu cara berdiskusi, bagaimana cara kerjanya? Kamu baca dulu ceritanya apa, kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Karena ini kerja kelompok, jadi kalian mengerjakannya pun bersama-sama. Kenapa? Karena itu kan satu tujuan. Namanya berkelompok, berkelompok loh. Oh iya, ini nanti semua kerja nggak ada kelompok masing-masing. Oke. Nama kelompoknya, kemudian nama ketua kelompoknya atau misalnya wakilnya dan anggotanya. Oke, silakan. Oke. Kompak ya? Kerja kelompok ya, kerjanya harus bareng-bareng. Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Nanti tulis ketuanya siapa, kemudian anggotanya. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Iya Bu. Kalian kan udah berdiskusi nih. Berarti kalian tinggal mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Oke. Yang pertama kelompok 1 ya. Oke siap? Siap. Silakan dibawa tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi sosial. 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke,
negatif. Adakah yang mau menjawab? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Contoh imitasi bersifat positif dan negatif. Contoh imitasi bersifat negatif yaitu seorang pelajar yang berpenampilan tidak sesuai seperti pelajar. Misalnya mengecat warna rambutnya menjadi warna lain. Oke. Diskusi mereka, ya. Tadi pertanyaannya apa? Contoh imitasi yang bersifat positif dan negatif. Tadi sudah dijawab oleh kelompok berapa tadi? Dua. Contohnya tadi apa? Iya, seorang pelajar yang mengecat rambutnya nih. Iya, dicat rambutnya jadi warna lain. Ini boleh dicontoh nggak? Ya, jadi sesuai dengan penampilan seorang pelajar. Jangan berperilaku yang aneh-aneh. Itu yang bersifat negatif. Yang positif misalnya meniru si Adi itu rajin, nggak pernah bolos, selalu masuk sekolah terus. Nah, itu yang harus kita contoh. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian kita lanjut kelompok 3, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya. Coba berikan contoh dari identifikasi. Berikan contoh identifikasi. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan. Contoh identifikasi adalah seseorang yang mengidolakan seorang atlet pemain bola Ronaldo secara tidak langsung akan mengikuti jejak Ronaldo. Jadi kesimpulannya, identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang menjadi sama dengan orang lain, biasanya dengan sang idola. Contohnya, kita mengidolakan bintang aktor film atau sinetron, misalnya Baim. Secara tidak langsung, pasti kita mengikuti gaya aktor yang kita idolakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konser lagu misalnya grup apa misalnya, atau misalnya mengidolakan tokoh pahlawan, ya. Atau misalnya siapalah artis, ya. Nah, saking kalian senengnya, kalian ngefansnya, jadi apapun kalian ikuti dari sikapnya, gayanya, bahkan kadang hobinya pun diikuti. Ah, itu si Ronaldo, misalnya si Ibnu nih. Ibnu suka sama Ronaldo. Dia ikuti gaya Ronaldo. Bagaimana Ronaldo
dia, misalnya siapa? Iya. Nah, kalau saking sukanya, dia mengidolakan, dia ikuti semua gayanya. Dari penampilan, kemudian cara berbicaranya, ya, diikuti. Atau misalnya kamu suka sama Mbak Ingkong nih, yang lagi ngetren, ya, kamu ikuti. Apa yang menjadi gaya Mbak Ingkong, kamu ikuti. Kemudian apa kesukaannya kamu ikuti. Jadi kamu dibuka semua nih tentang Mbak Ingkong. Dibuka semua, oh ternyata seperti ini. Yakin? Yakin. Ini sudah jelas? Jelas. Oh, dari satu kelompok pertama tadi udah ditayang, udah dipresentasikan. Kelompok kedua, kelompok ketiga sudah jelas semua, ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan di pembelajaran hari ini, ya, kalian sudah bisa mengikuti dengan baik, ya, dengan semangat. Saya lihat kamu kayaknya kok bersemangat banget hari ini, ya. Ya kan? Iya. Mukanya berbinar-binar nih, ya, karena kalian semangat. Kenapa kalian semangat? Ya tadi karena kalian sudah memang niat belajar untuk ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan ini harus sering kalian lakukan setiap hari. Ya, jadi seperti itu. Nanti ya setelah ini ibu akan memberikan kalian soal, ya, soal evaluasi ya. Nanti kalian kerjakan soalnya. Kalian kerjakan soalnya. Ini ibu akan bagikan ya, orang ya. Nah, silakan kamu baca soalnya. Ya, kasih nama dulu. Kasih nama. Kemudian kelasnya jangan lupa isi soalnya. Silakan dimulai. Oke, duduk dulu ya. Semua yang ada berapa soal tuh? 4 ya. Sudah? Sudah. Cukup. Kalau sudah, ibu ambil kembali ya. Namanya sudah semua ya? Sudah. Ambil kembali. Nomor 1. Nomor 3. Udah. Oke. Udah semua ya? Lengkap semua nih. Oke, kalau sudah semua, ya, ini sudah terjawab semua. Yang kalian rasakan hari ini apa? Hari ini kalian sudah belajar materi IPS ya? Iya. Judulnya apa? Materinya? Interaksi sosial. Terus yang kalian dapat apa dari materi hari ini? Iya, kalian sudah tahu nih apa itu sih interaksi sosial? Kita tiap hari melakukan interaksi sosial. Oh ternyata itu toh interaksi sosial. Kemudian contoh-contohnya ternyata tiap hari kita lakukan, ya. Jadi seperti itu. Berarti yang kalian dapat hari ini adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena hari ini kalian sudah bersemangat, ya. Kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat, dengan antusias yang tinggi, ya, dengan kalian berdiskusi kemudian presentasi, itu sudah nampak bahwa kalian itu hari ini sangat benar-benar bersemangat. Jadi itu, ya, yang kalian dapat. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan di materi berikutnya nanti kita masih seperti ini nih, masih terus semangat, ya, termotivasi dengan adanya kegiatan pembelajaran, dengan adanya tampilan video,
yang menarik dan sebagainya itu akan menjadi semangat kalian dalam belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Kita beri tepuk tangan untuk hari ini anak-anak. Semangat ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri ya di pembelajaran terakhir, Ibu sampaikan sama kalian ya. Tetaplah terus belajar ya, karena belajar itu adalah penting untuk menimba ilmu apa yang kita belum tahu menjadi tahu ya, agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Apapun itu ya. Jadi teruslah belajar ya. Karena apa? Belajar itu tidak hanya kalian, buku sekarang belajar, semua belajar. Karena kita tidak tahu makanya kita belajar. Jadi dari semua apapun itu kita harus senantiasa belajar mengingat hal-hal yang positif. Nah, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali di materi minggu yang akan datang ya. Kita bertemu lagi mudah-mudahan masih dengan suasana seperti ini. Ya, sebelum Ibu tutup, silakan kalian berdoa dulu, disiapkan dulu kelasnya. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita bisa berjalan dengan Lancar. ya. Kita sudah mengikuti semua dari sesi awal sampai akhir. Ya, sudah jelas semua. Kalau sudah, kita tutup saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh bersiap-siap. Sini dulu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Sri Sukistiani akan melakukan kegiatan pasca observasi. Oke, selamat siang Ibu. Siang Bapak. Setelah saya melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Pak? Oke, baik. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan supervisi akademik tadi Ibu? Ya, yang pertama ya Pak ya, saya tadi sedikit grogi Pak karena nggak terbiasa ya Pak ya dengan kita diobservasi gitu. Jadi ya agak sedikit tegang gitu Pak. Tapi ya setelah itu ya terbiasa lagi Pak dengan apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang akan Ibu capai dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Jadi tadi. pada pembelajaran tadi ya Pak ya, yang pertama ada pengembangan tahap pengetahuan nih, itu yang menjelaskan tentang pengertian teks sosial. Yang kedua tentang salah-salah interaksi sosial. Yang ketiga menganalisis jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat menguraikan faktor-faktor interaksi sosial. Itu pengembangan pengetahuan. Kemudian pengembangan keterampilan diharapkan siswa mampu berdiskusi atau berpresentase sesuai dengan materi yang telah diajarkan seperti itu. Jadi memahami materi apa yang telah disampaikan seperti itu. Adapun langkah-langkah saya lakukan untuk pembelajaran, yang pertama yaitu saya membuat FEP Pak ya. Kemudian membuat media pembelajaran. Kemudian yang ketiga membuat LKPD. Yang keempat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima menggunakan model pembelajaran PBL. Dan yang keenam pembelajaran berdiskusi kelompok. Gitu. Sejauh mana keberhasilan pengembangan area kompetensi yang Ibu lakukan dan bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi tadi? Menurut saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan. Dan menurut saya sudah berhasil sih. Cuma sepertinya masih banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki lagi. Bisa diceritakan Bu, kira-kira kekurangan yang Ibu rasakan tadi apa saja? Yang
saya temui tadi di kelas ya Pak ya, masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas itu Pak. Seperti itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa diceritakan, Bu? Oh iya Pak, mungkin pada saat saya membuat kelompok, menempatkan kelompok pada mereka itu kurang tepat Pak. Kemudian pada saat saya membuat kelompok, mereka juga ada yang tidak hadir, sehingga pada saat tes diagnostik saya kurang memahami profil mereka. Kemudian yang berikutnya mereka merasa bosan Pak, seperti itu. Mengenai hal tersebut, Ya. apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yang kedua saya akan melakukan ice breaking dulu dalam pembelajaran agar saat pembelajaran siswa lebih bersemangat lagi Pak. Gitu. Baik, Ibu. Kapan rencana Ibu di atas akan dilakukan? 2, 1. Cepatnya Pak, mungkin setelah kegiatan PKS karena minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir pembelajaran. Terima kasih Bu Sri sudah melakukan diskusi kegiatan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Ibu. Kemudian tentu sebagai guru, hal yang paling penting adalah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dapat terpenuhi dan dapat kita laksanakan. Terima kasih Bu, saya tunggu cerita Ibu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Oke. Selesai.